Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, sebuah kutip atau buku kecil yang mengumpulkan hadis-hadis yang berisi pokok-pokok ajaran Islam yang sangat bermanfaat untuk kita mempelajarinya. Di malam hari ini kita sampai di hadis yang ke-21, yaitu tentang iman dan istiqomah. Tentang iman dan istiqomah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi nama sahabatnya ini adalah Sufyan radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah kalimat di dalam Islam yang tidak aku tanyakan kepada selainmu. Jadi Nabi SAW ditanya tentang perkara yang di dalam Islam yang itu hanya didapatkan dari Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billahi summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Muslim rahimahullah. Hadis ini dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pendek, begitu pendek dan singkat, di mana Nabi SAW menyuruh yang bertanya dari sahabat tadi untuk mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Secara ucapan mudah saja seseorang ngomong aku beriman kepada Allah, tapi konsekuensinya itu yang butuh perjuangan. Apalagi kemudian Nabi SAW menyuruh untuk istiqomah, yakni istiqomah di atas ucapan keimanan tadi dan juga pengamalan dari kandungan yang terdapat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk istiqomah. Maka hadis ini merupakan hadis yang singkat, padat dan juga indah. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah SAW yang mana beliau itu dikaruniai jawami'ul kalim, ucapan yang sedikit tapi mengandung faedah yang sangat banyak. Itu salah satu ciri Rasulullah SAW, ucapan beliau begitu berbobot. Meskipun singkat, namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya tadi di dalam dua kata, yaitu iman dan istiqomah. Karena Islam itu adalah tentang tauhid dan juga taat kepada Allah. Islam itu mentauhidkan Allah dan bertakwa kepadanya. Maka kandungan dari tauhid, kita disuruh mentauhidkan Allah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba mentauhidkan Allah.
itu terkandung dalam kata amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sedangkan ketaatan, ketakwaan itu ada pada kata summastaqim, beristiqomahlah. Beristiqomahlah. Yang mana istiqomah itu seseorang mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, dan masuk ke dalamnya amalan hati, badan, hati dan badan, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Jadi di sini kita itu disuruh Nabi SAW untuk beristiqomah. Nah, dan dari hadis ini juga kita memahami bahwa namanya istiqomah itu bukan hanya menetapi satu amalan saja, tapi ternyata makna istiqomah itu lebih luas daripada makna tadi. Lantas apa pengertian istiqomah yang mana kita disuruh untuk istiqomah oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis ini? Maka istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus. Yang tidak lain adalah agama Islam yang lurus ini. Tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Dan istiqomah itu mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan yang tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Jadi seorang beristiqomah yaitu selalu berada di atas agama yang lurus, selalu berada di atas ketakwaan, dan dia berusaha untuk selalu berada di atasnya. Jadi istiqomah itu maknanya luas, bahwasanya istiqomah itu adalah seseorang bisa terus-menerus bertakwa kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Kira-kira bisa apa mbak? Sakit apa mbak? Istiqomah terus, taat terus kepada Allah. Bisa enggak? Sakit apa mbak? Tidak bisa. Kalau terus-menerus setiap saat kita taat kepada Allah, tidak bisa. Karena kita itu adalah manusia. Yang manusia itu pasti terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sehingga ketika kemudian kita itu meninggalkan istiqomah, meninggalkan ketaatan, meninggalkan ketakwaan kepada Allah, terjatuh dalam kemaksiatan, maka adalah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan kembali kepadanya, kembali kepada jalur istiqomah, jalur ketaatan kepada Allah. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita itu selalu istiqomah. Dan meskipun kita sudah berusaha untuk selalu istiqomah, kita tidak akan bisa terus-menerus atau senantiasa tetap berada di atas istiqomah. Tapi kita tetap berusaha. Maka ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kita segera beristighfar, kembali kepada Allah SWT, kita kembali kepada jalur istiqomah. Inilah yang Allah perintahkan dalam surat Fussilat ayat 6. Surat Fussilat ayat 6, Allah Ta'ala sebutkan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi kita itu kalau sebagai manusia, kapan saja di manusia kita selalu bertakwa kepada Allah tanpa pernah berbuat dosa, itu nggak bisa. Pasti ada kalanya kita terjatuh ke dalam dosa, karena kita manusia, makhluk yang lemah. Maka kita iringi dengan apa? Istighfar. Bahkan kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang paling baik, orang yang berbuat salah, yang paling baik adalah yang ketika dia berbuat salah, dia itu bertaubat. Jadi manusia terbaik itu bukan yang tidak pernah berbuat salah,
Tapi orang yang paling baik adalah orang yang bertaubat kepada Allah ketika terjatuh ke dalam kesalahan. Makanya Allah menyuruh kita untuk istiqomah dan kita tidak akan mampu, maka Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Allah mengiringi perintah untuk istiqomah dengan istighfar. Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat Muhammad, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Jadi kata Nabi SAW, kita itu pasti nggak bisa selalu menghindari maksiat terus ya. Maksudnya kita takwa terus tanpa pernah terjatuh ke dalam maksiat, kita nggak bisa. Dan pasti ada kalanya kita itu keluar dari jalur istiqomah, tapi nanti kita segera kembali. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi ketika kita itu beramal soleh, kita bertakwa kepada Allah, ya kita berusaha, tetap berusaha. Tapi sebagai manusia, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa. Pasti kita akan berbuat dosa, maka Allah membuka pintu maaf, Allah membuka pintu taubat bagi orang yang bertaubat kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan di sini agar kita itu beriman kepada Allah, kepada penanya tadi, beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, dan istiqomahlah. Dan ucapan beliau ini menunjukkan perkara yang sangat penting, di mana beliau itu seolah-olah meringkas semua perkara yang penting di dalam Islam, kemudian dijadikan dalam satu ucapan ini. Itulah yang beliau jawab ketika beliau ditanya tentang sebuah ucapan yang tidak ditanya kecuali kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi SAW mengatakan kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Kemudian disuruh untuk istiqomah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dua perkara ini karena kebanyakan orang itu menyangka bahwasanya istiqomah itu hanya amalan dohir, hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa gitu. Jadi amalan yang nampak-nampak saja. Padahal namanya keimanan itu mencakup keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan juga amalan anggota badan. Itu namanya iman. Namanya iman. Dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan anggota badan. Serta iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga ketika dikatakan kita itu istiqomah di atas keimanan, kita beriman kepada Allah kemudian istiqomah, berarti maknanya kita menjaga keyakinan kita, kita menjaga lisan kita, kita menjaga amal anggota badan kita. Kita mempelajari apa itu keimanan. Setelah kita bisa beriman dengan benar, kita tahu keimanan yang benar, kita yakini, kita imani sebenar-benarnya. Dan iman kepada Allah, masih ingat dengan iman kepada Allah itu ada berapa poin? Ini dulu kita bahas panjang lebar di pembahasan tentang hadis Jibril ya. Dan juga hadis yang kedua, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun dari 5 perkara. Iman kepada Allah itu ada 4 poin. Yang pertama apa? Meyakini Allah itu ada. Keimanan kepada Allah yang pertama itu. Jadi kalau jenengan ditanya bagaimana kita beriman kepada Allah, maka jawabannya 4 poin ini.
Kita beriman kepada Allah dengan 4 poin keimanan. Yang pertama, kita meyakini seyakin-yakinnya Allah itu ada. Allah itu ada. Yang kedua, kita meyakini hanya Allah sajalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang memeliharanya. Yani Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Sehingga kita yakini itu hanya Allah saja yang bisa. Kalau ada orang meyakini selain Allah bisa melakukan seperti itu, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Namanya syirik. Kalau ada orang berkeyakinan ada kok selain Allah yang bisa memberi rezeki, itu namanya apa? Syirik. Ada kok selain Allah yang bisa mengetahui perkara yang gaib, ini juga termasuk kesyirikan. Namanya mengetahui perkara gaib, namanya memberi rezeki, ya hanya Allah saja. Nah, ini harus kita yakini. Ini poin kedua, meyakini Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Seperti tadi, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menghindarkan dari bencana, menyelamatkan, dan yang lainnya. Yang ketiga apa? Mengimani hanya Allah lah satu-satunya yang boleh diibadahi, yang berhak diibadah. Sehingga kalau ada orang meyakini selain Allah boleh diibadahi, berarti dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah. Namanya syirik. Makanya kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah ya, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya juga syirik. Bahkan syirik besar yang kalau pelakunya tidak taubat sampai meninggal dunia, ancamannya itu tidak bisa masuk surga. Karena dosa syirik itu berbeda dengan dosa besar yang lainnya. Kalau dosa besar yang lainnya, meskipun pelakunya tidak taubat gitu, belum sempat taubat sudah meninggal dunia, kalaupun dia disiksa di neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi untuk dosa syirik, maka ancamannya kekal di dalam neraka. Makanya kita penting mengetahui berbagai macam jenis kesyirikan supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dan ini dakwahnya para nabi dan rasul semuanya mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah SWT dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Bahkan seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya sama, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan apa? Syirik. Padahal jumlah nabi itu berapa? Masih ingat jenengan jumlah nabi? 124.000 kalau nggak 25.000. 124.000 atau 124.000, saya nggak lupa. Jadi sebanyak itu nabi, semua inti dakwanya sama, menunjukkan betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya menjauhi syirik, dan juga menunjukkan masih ada saja manusia yang melakukan kesyirikan, sehingga terus-menerus Allah utus nabi dan rasul untuk mendakwakan dakwah inti dakwah yang sama. Makanya jangan sampai kita itu merasa aman dari kesyirikan. Apalagi di zaman ini yang sudah jauh dari masa Nabi kita Muhammad SAW. Banyak manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau jenengan mempelajari tentang kesyirikan, jenengan akan tahu ternyata masyarakat kita itu masih banyak yang melakukan praktek kesyirikan sama kalau mendapat kita. Kemudian poin yang keempat, keimanan kepada Allah SWT, yaitu mengimani bahwa Allah SWT itu memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia yang hanya Allah saja yang memiliki. Maka kita yakini seperti itu. Ini 4 poin keimanan kepada Allah SWT. Maka kalau seorang hamba dia meyakini tentang Allah dengan keimanan seperti itu, ya, dia telah mentauhidkan Allah, dia telah beriman kepada Allah dengan keimanan yang
benar. Ya, tentunya kemudian ketika dia itu beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah. Dia juga mengucapkannya dengan lisannya bahwa dia itu beriman kepada Allah. Karena amal itu merupakan bukti dari keimanan dirinya. Sehingga ketika seorang itu beriman kepada Allah, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjadi orang yang takut kepada Allah, cinta kepada Allah dan berharap kepadanya, maka dia kemudian berusaha, disuruh Nabi SAW untuk berusaha selalu berada di atas keimanan tersebut. Dan tadi kata para ulama, iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan juga amalan anggota badan. Sehingga orang yang beriman akan selalu yakin dengan Allah, dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Ya, hatinya menjadi hati yang beriman, dan lisannya juga demikian. Lisannya mengamalkan kandungan dari keimanannya. Dia mengucapkan syahadat, dia mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, bahkan dia mengamalkan amalan-amalan lisan, membaca Al-Quran, bertutur kata dengan kata-kata yang baik, bertakwa kepada Allah dan juga dia mewujudkan keimanannya dengan amalan anggota badan. Ya, jadi badannya beramal, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia rajin sholat gitu. Karena sholat yang 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak sholat dosa apa enggak? Dosa. Ya. Tapi banyak orang merasa enteng-enteng saja nggak sholat. Nggak sholat tapi biasa aja. Kayak nggak takut neraka gitu. Padahal sholat itu kewajiban yang paling wajib ya, setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kewajibannya paling wajib. Bahkan kalau sekarang ada orang masuk Islam sekarang ini, setelah maghrib masuk Islam, maka nanti Isya dia langsung disuruh sholat. Atau pas maghribnya ini sudah masuk sholat maghrib gitu, maka dia langsung disuruh sholat maghrib. Nah sih bagaimana sholatnya? Ini sebisanya gitu. Sebisanya. Tapi banyak orang yang meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan semuanya, ada yang meninggalkannya bolong-bolong. Nah ini gimana imannya? Orang yang iman yang benar-benar beriman dan keimanan sejati, dia menjaga kewajiban jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya, iman itu juga dengan anggota tubuh. Kamu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian apabila kita bisa beristiqomah di jalan Allah, yang mana tadi namanya istiqomah itu selalu mentaat kepada Allah, bertakwa kepadanya di atas keimanan, maka keistiqomahan itu memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya, jadi di malam hari kita juga belajar dari buku yang berjudul Istiqomah, Konsekuen dan Konsisten Menetapi Jalan Ketaatan, karya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini bukunya bagus tentang istiqomah. Dan juga seperti biasa syarah Arba'in An-Nawawi karya Syekh Yazid bin Abdul Qadir. Maka orang yang beristiqomah dia mendapatkan keutamaan yang banyak. Di antaranya dilapangkan rezekinya dan diluaskan kehidupannya. Dilapangkan rezekinya dan diluaskan kehidupannya. Kemudian juga para malaikat turun menghampiri mereka, memberikan rasa aman dan memberikan kabar gembira. Bahkan dia diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini balasan yang agung bagi orang-orang yang istiqomah. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 16. Al-Jin ayat 16.
Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, di atas agama Islam, yani mereka tetap istiqomah, selalu berusaha berada di atas keimanan, selalu berusaha mengamalkan Islam, mentaati Allah SWT, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekiranya mereka tetap istiqomah di atas Islam, di atas jalan yang lurus, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Air ini merupakan simbol kehidupan. Ya. Orang kalau nggak mengkonsumsi air, itu nggak bisa hidup. Orang kalau nggak mengkonsumsi air nggak bisa hidup, meninggal dunia. Gitu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maksudnya seandainya orang-orang kafir itu beriman, niscaya kami berikan kepada mereka keluasan di dunia dan kami lapangkan rezeki untuk mereka. Jadi orang yang istiqomah itu membuat dia itu dilapangkan rezekinya oleh Allah dan juga diluaskan kehidupannya. Kemudian juga yang lainnya, utama yang lainnya, tadi kita sebutkan malaikat turun kepada mereka, memberikan kabar gembira dan juga memberikan rasa aman, diampuni dosanya dan juga masuk dalam surga. Kita bisa membacanya di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30 atau 30 sampai 32. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, kemudian mereka itu istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Kira-kira ketika malaikat ngomong seperti itu maksudnya bagaimana? Yani malaikat paham bahwa kamu ini orang yang istiqomah, kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan ketakutan, kamu akan dijauhkan dari apa yang kamu khawatirkan. Seolah-olah begitu. Sehingga orang yang dikatakan kepadanya dengan ucapan tersebut pasti akan merasa tenang. Namanya orang takut itu. Ketika dia itu dikatakan kepadanya jangan takut itu. Yani orang yang mengucapkan jangan takut itu dia itu sedang memberikan keamanan itu. Yani mengabarkan tentang keamanan pada diri orang yang takut tersebut. Bahkan kata para malaikat apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk dirimu. Masya Allah. Bahkan kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Di dalamnya, di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Betapa bahagianya orang yang istiqomah ketika mendengar ucapan ini dari siapa? Dari malaikat. Diberi kabar gembira berupa apa? Surga. Itu di mana? Kapan ini ucapannya diucapkan oleh orang istiqomah? Ketika mereka itu, atau kalau nama tafsir, ketika mereka itu dijemput oleh kematian.
Kira-kira orang ketika hampir meninggal dunia, ketika dicabut nyawanya oleh Allah, takut apa enggak? Merasa takut apa tidak? Merasa takut. Bahkan dia itu dikepung rasa takut, dikepung rasa khawatir. Dia takut bagaimana nanti keluarga saya tertinggalkan, anaknya si cilik-cilik gitu ya, singgolen tangan siapa, aku mati gitu. Kan orang kalau mikir mati kan mikirnya begitu, kasihan yang ditinggalkan kalau dia seorang kepala rumah tangga gitu. Kalau seorang ibu masih punya bayi apalagi kasihan. Dia juga takut nasibnya sepeninggalnya, yani setelah kematian itu kondisinya nasibnya akan bagaimana? Sedangkan perjalanan akhirat itu sangat panjang sekali. Di sana ada alam kubur, ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, timbangan amal, ada sirat, ada kontor. Takut. Tapi kemudian datanglah malaikat kepadanya, memberikan kabar gembira berupa surga dan menenangkan dia agar dia itu jangan takut dan jangan khawatir. Maka betapa bahagianya orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah ketika dia itu meninggal dunia. Orang-orang kafir ketika meninggal dunia penuh ketakutan, sedangkan dia justru bahagia dengan kabar gembira berupa surga. Karena Sayyidina Muhammad, ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat akan turun menuju orang-orang yang istiqomah ketika kematian menjemput di dalam kubur dan ketika dibangkitkan. Para malaikat itu memberikan rasa aman dari ketakutan ketika kematian menjemput, menghilangkan kesedihannya dengan sebab berpisah dengan anaknya, karena Allah adalah pengganti dari hal itu. yakni keturunannya akan dijamin, kebaikannya dijamin, rezekinya oleh Allah SWT. Karena Allah akan menjaga keturunannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Maka dia mendapatkan kabar gembira. Memberikan malaikat itu memberikan kabar gembira berupa diampunnya dosa dan kesalahan, diterimanya anak, dan kabar gembira dengan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak hati manusia. Ini betapa indahnya akhir kehidupan orang-orang yang istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan hanya sekadar orang itu ya, rajin sholat saja, rajin baca Quran saja. Bahkan lebih dari itu, istiqomah itu ya ketakwaan kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada sampai akhir hayat kita. Meskipun kita tidak mampu untuk terus-menerus, ada kalanya kita itu terjatuh dalam maksiat, maka kita hendaknya iringi istiqomah itu dengan apa? Istighfar, dengan permintaan ampun kepada Allah. Itulah hidupnya orang yang beriman. Dan dia bahagia dengan kehidupannya tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, mendoakan para pembaca bukunya, semoga Allah menjadikan kau orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan juga beristighfar ketika terjatuh dalam dosa, karena sesungguhnya itu merupakan tanda kebahagiaan. Dan itulah yang ada pada orang-orang yang istiqomah. Baik. Maka semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita di kehidupan dunia ini, sehingga kalau sedangkan kita termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga ketika kematian menjemput kita. Dan sekarang bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah? Bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah? Ya, karena hutangnya
indah sekali, utamanya berupa ampunan dan juga surga serta kabar gembira ketika kita meninggal dunia. Maka beberapa perkara yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa terus istiqomah, ada banyak langkah-langkahnya. Diantaranya yang pertama kita itu berdoa. Jadi jenengan itu berdoa supaya bisa selalu istiqomah, supaya bisa selalu bertakwa kepada Allah, baik dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun kita berdoa mungkin dengan bahasa kita barangkali kita bisa. Di antara doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kecukupan. Ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa, ya, penjagaan dan juga kecukupan. Intinya bagaimana kita minta kepada Allah supaya terus bisa senantiasa istiqomah. Termasuk juga kita minta kepada Allah supaya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini penting. Kemudian di antaranya juga tidak ujub dengan apa yang telah kita raih. Tidak ujub dengan apa yang kita raih. Tidak sombong, tidak besar diri dengan apa yang kita telah bisa kita lakukan. Jangan ujub dengan amal kita. Kita mungkin sedekah banyak, bisa puasa banyak, bisa banyak baca Quran, banyak sholat malam, banyak beribadah. Jangan besar diri. Kenapa? Karena sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Gak ada yang jamin kita itu ditutup akhir hidup kita dengan penutup yang baik. Gak ada yang jamin. Makanya jangan ujub. Yang ketiga, mengambil sebab-sebab agar kita istiqomah. Yang diantaranya dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, rajin menuntut ilmu, terus berusaha selalu menetapi amal-amal yang soleh, begitu. Intinya kita berusaha memaksa diri kita, ya, bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam menjauhi larangan Allah SWT. Kemudian yang keempat, menjauhi segala bentuk penyimpangan. Menjauhi segala bentuk penyimpangan. Menjauhi segala macam bentuk penyimpangan. Makanya kalau ada orang sesat ngomong sesuatu, jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Ada tulisan artikel, tapi yang nulis orangnya nggak beres. Orang yang sesat, jangan dibaca. Ada pengajian, tapi yang menyampaikan penceramahnya nggak beres, akidahnya rusak, orangnya sesat, jangan didengarkan. Dalam rangka kita itu menghindar dari penyimpangan. Karena belum tentu kita nanti bisa lepas, ya, dari apa yang dia ucapkan. Bisa jadi dia mengucapkan sesuatu, ternyata kita menganggap itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran, akhirnya kita itu terpedaya, kita akhirnya mengikuti. Karena ini kita harus waspada tentang segala macam kesesatan. Maka kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa bisa istiqomah, dan istiqomah itu merupakan anugerah dari Allah. Bahkan ia adalah karunia yang sangat besar, sampai dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, a'dhamu karomati luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah senantiasa istiqomah. Karomah itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada wali Allah. Itu namanya apa? Karomah. Kalau kepada para nabi namanya mukjizat. Kalau kepada wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, namanya karomah. Nah, sebesar-besar karomah itu adalah istiqomah. Jadi kalau kita bisa istiqomah terus di atas ketakwaan kepada Allah SWT, itu merupakan sebesar-besar karomah, merupakan tanda bahwa kita itu wali Allah. Karena wali itu ada wali Allah, ada juga wali setan.
Maka wali Allah mereka adalah orang yang istiqomah di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan dari malam ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita dan memampukan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Allah memampukan kita dengan husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.